Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Quranil Karim via Zoom. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan dan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal saleh, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan tafsir surat berikutnya, dan insyaallah ta'ala kita akan mencoba untuk menyelesaikan dua surat pada kesempatan yang berbahagia kali ini, yakni surat Al-Ma'un, dan insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Kautsar biidznillah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelum kita membacakan tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kita persilahkan terlebih dahulu kepada Al-Akhal Qari untuk membacakan kepada kita ayat dan surat yang akan kita bacakan tafsirnya kepada beliau. Falyatafaddal mashkuran ma'juran insyaallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat Al-Ma'un, sebagian para ulama juga menamakan dengan surat Ara'aita atau surat At-Takdzib. Dan surat yang mulia ini
menurut jumhur ahli tafsir diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Surat Makkiyah. Namun sebagian para ulama berpendapat bahwa surat yang mulia ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum atau setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Disebut dengan surat Madaniyah. Bahkan sebagian para ulama ahli tafsir membaginya kepada dua bahagian. Ya. Bahagian yang pertama adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau sebelum hijrah, sedangkan bahagian keduanya diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau alaihi salatu wassalam setelah hijrah. Ya, ini kembali kepada isyarat yang nanti insyaallah akan kita bacakan penjelasannya dalam ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian para ulama, separuh yang pertama itu turun tentang seorang tokoh Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi, sedangkan separuh keduanya diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang tokoh munafik yang ada di kota Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala berfirman pada ayat pertama, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini tiga ayat yang pertama diturunkan oleh Allah menurut sebagian para ulama terkait dengan tokoh dari tokoh Quraisy yang kita sebutkan tadi, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ya, ayah dari sahabat yang mulia Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala. Ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang terbunuh di perang Badar, dan dia merupakan salah satu di antara tokoh kafir di kota Mekah yang sangat menentang dan menyakiti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan separuh yang kedua dari surat yang mulia ini, yakni firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Menurut sebagian para ulama, ini merupakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang seorang tokoh dari tokoh munafik di kota Madinah, pimpinan munafik di kota Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga ini yang melatar belakangi pendapat sebagian para ulama, separuh ayat atau separuh ayat-ayatnya diturunkan sebelum hijrah Makkiyah, sedangkan separuh berikutnya diturunkan setelah hijrah atau disebut dengan surat atau ayat Madaniyah. Dan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jumlah ayat dari surat Al-Ma'un ini ada 7 ayat yang insyaallah akan kita bacakan tafsir Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Ya, tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Diterjemahkan dengan agama. Ya, diterjemahkan dengan agama. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, yaqulu ta'ala dhamman liman taraka huquqahu wa huquqa ibadihi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman mencela seorang manusia yang meninggalkan hak Allah, yakni tidak mengerjakannya, tidak menunaikannya, dan juga meninggalkan hak manusia, hak hamba, artinya tidak menunaikan hak manusia. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam kehidupan di dunia ini seorang muslim dituntut untuk memperhatikan hak Allah dan juga dituntut untuk memperhatikan hak sesama manusia. Ya. Sedangkan orang-orang yang dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat yang mulia ini adalah orang-orang yang melalaikan, tidak menunaikan hak Allah, dan juga melalaikan dan tidak menunaikan hak sesama manusia. Ya, nanti akan kita lihat apa hak Allah yang mereka lalaikan, yang mereka tinggalkan, dan apa hak yang manusia yang mereka tinggalkan dan mereka lalaikan, tidak mereka perhatikan. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengawali firman-Nya, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din, agama? Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, ai bil ba'thi wal jazai fala yu'minu bima ja'at bihi rusulu.
Ya. Orang-orang yang mendustakan ad-din, yakni mendustakan al-ba'ats, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan al-jaza, mendustakan hari pembalasan. Fala yu'minu bima ja'at bihi rusul. Secara umum, mereka tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah, para nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ini mengisyaratkan bahwa orang yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini adalah orang kafir. Ya, karena Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan yukadzibu bid-din, mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari pembalasan, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah. Dan sifat yang seperti ini tentunya tidak ada kecuali pada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulnya yang mulia alaihimu assalatu wassalam. Kemudian pada ayat yang kedua Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Al-Imam Sa'di berkata yadfa'uhu bi'unfin wa syiddah. Memperlakukan anak yatim dengan kejam. Ya, memperlakukan anak yatim dengan kejam. Kejam terhadap anak yatim, berlaku kasar terhadap anak yatim. Fala yarhamuhu liqasawati qalbi. Ia tidak memiliki belas kasihan, tidak mengasihi, tidak menyayangi anak yatim karena hatinya yang sangat keras. Ya. Begitu juga wali annahu la yarju thawaban. Dia juga tidak mengharapkan pahala besar yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang yang berlaku baik kepada anak yatim, yang berlemah lembut kepada anak yatim, yang menyayangi anak yatim. Wala yakhsha iqaban, dan dia juga tidak takut dengan hukuman dari Allah tabaraka wa taala tatkala ia berlaku kasar, berlaku kejam terhadap anak yatim. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Orang ini tatkala disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala yad'ul yatim, menghardi anak yatim. Sebab yang pertama kenapa ia berlaku kasar, kejam terhadap anak yatim adalah karena ia tidak memiliki, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hati yang lembut, hatinya kasar, hatinya keras. Kemudian yang kedua, ia tidak mengharap pahala dan balasan dari Allah tatkala ia berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian yang ketiga, ia tidak takut hukuman dari Allah tabaraka wa taala ya tatkala ia melakukan anak yatim dengan perlakuan yang tidak baik. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya siapakah anak yatim ini pernah kita singgung tatkala kita membahas tafsir surat Al-Balad, di mana telah kita jelaskan pada saat kita membahas surat Al-Balad bahwa anak yatim dalam definisi syariat adalah seorang anak yang ditinggal wafat ayahnya tatkala ia belum mencapai usia baligh. Ya, yang ditinggal wafat ayahnya tatkala ia belum mencapai usia baligh. Ayahnya meninggal sedangkan ia belum baligh. Ini anak yatim. Dan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sangat banyak sekali perintah agar seorang hamba itu berbuat baik kepada anak yatim. Ya, sampai-sampai Nabi SAW memberikan sebuah janji besar kepada orang-orang yang mau menyantuni anak yatim dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis seorang sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Ya, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Wa asyara bis sabbabati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersama dengan kafilul yatim, dengan orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga seperti ini, kata Rasulullah. Artinya kedekatan, ya, kedudukan seorang yang menyantuni anak yatim di dunia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga sangat dekat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat as-sabbabah wal wusta, ya, dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperagakan jarinya, ya, beliau alaihi salatu wasallam menegakkan jari telunjuk, ya, jari telunjuk beliau dan jari tengah beliau. Kemudian Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala mengatakan wa farraja bainahuma syai'an,
Nabi agak sedikit merenggangkan dua jari ini. Artinya kedudukannya sangat dekat. Karenanya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini adalah anjuran Islam, ini adalah bimbingan Islam, syariat Islam agar seorang muslim, seorang muslimah berlaku baik pada anak yatim, berlemah lembut kepada anak yatim, ya, menyantuni anak yatim, membimbing anak yatim dan tidak berlaku kasar, tidak berlaku kejam dan tidak menyakiti anak yatim. Ya. Sedangkan orang yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat yang mulia ini, yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari pembalasan, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul, mereka adalah orang-orang yang yadu'ul yatim, mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yakni memperlakukan anak yatim dengan kejam, memperlakukan anak yatim dengan sangat kasar. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya pada ayat yang ketiga Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, sifat berikutnya bagi orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan adalah la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, wala yahuddu ghairahu ala ta'amil miskin. Ia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Ya, tidak menganjurkan orang lain, tidak memotivasi orang lain, tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita juga telah jelaskan ya pada surat Al-Balad, siapakah orang miskin? Maka telah kita jelaskan di sana bahwa orang miskin adalah orang yang pendapatannya ini tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ya, tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, yakni pendapatannya, contoh misalnya dalam 1 bulan, ini tidak bisa menutupi kebutuhannya 1 bulan itu. Ya, ini jika seandainya miskin dan yatim, miskin dengan fakir itu digabungkan dalam istilah. Karena sebagian para ulama mengatakan bahwa miskin ini apabila disebutkan dengan sendiri, begitu juga dengan fakir disebutkan sendirian tanpa digabungkan antara miskin dan fakir, maka miskin dan fakir ini merupakan satu kata yang sama. Satu kalimat yang sama. Artinya miskin dengan fakir itu sama. Ya, namun apabila keduanya digabungkan, disebutkan dalam satu kalimat seperti dalam firman Allah tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, misalnya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada orang fakir dan orang miskin, maka fakir itu memiliki definisi tersendiri, sedangkan miskin juga memiliki definisi tersendiri. Namun apabila miskin atau fakir disebutkan ya tidak berdampingan dengan salah satu di antara keduanya, maka makna dari miskin sama seperti makna fakir, dan fakir juga maknanya sama seperti miskin. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya, seorang yang tidak bisa memenuhi hajat kebutuhannya ya dalam kehidupan ia sehari-hari, maka ia disebut dengan orang miskin. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di sini, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yani la yahuddu ghairahu, ia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Kemudian beliau mengatakan, wa min babi aula annahu bi nafsihi la yut'imul miskin. Terlebih lagi dirinya sendiri, kata Imam Sa'di. Menganjurkan orang, mengajak orang, memotivasi orang untuk memberi makan fakir miskin saja tidak dia lakukan. Padahal mengajak orang, menganjurkan orang untuk memberi makan fakir miskin, hakikatnya miskin tadi diberi makan bukan dengan hartanya. Ya, diajak orang, si fulan orang butuh makan, si fulan butuh bantuan. Itu saja tidak dia lakukan, apalagi ia dengan hartanya membantu orang miskin. Maka Imam Sa'di mengatakan, wa min babi aula annahu bi nafsihi la yut'imul miskin. Terlebih lagi dirinya sendiri, pasti dia tidak akan mau memberi dengan hartanya makanan kepada orang-orang miskin. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini sebuah kebakhilan, atau bisa kita katakan puncaknya kekikiran, puncaknya kebakhilan.
Ya. Jangankan memberi makan kepada orang miskin dengan hartanya, menganjurkan orang untuk memberi makan fakir miskin saja tidak dia lakukan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, ayat yang pertama, kedua sampai ayat yang ketiga ini menurut sebagian para ulama turun tentang seorang tokoh dari tokoh Quraisy yang terbunuh di perang Badar yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, karena ia merupakan orang yang punya harta banyak, ya, sombong, sering mencela dan menyakiti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tentunya mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kiamat, dan mendustakan semua apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga orang yang punya sifat yang sangat kasar, sehingga ia berlaku kasar dan kejam, ya, terhadap anak-anak yatim. Dan dia juga orang yang sangat bakhil, orang yang sangat kikir, yang diceritakan oleh Allah, la yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan orang memberi makan orang miskin. Jangankan dengan hartanya, menganjurkan orang untuk memberi makanan kepada orang miskin dengan harta mereka saja tidak dia lakukan. Berikutnya, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya, fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Dan telah kita jelaskan tatkala kita membahas surat Al-Mutaffifin, ya, tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman wailul lil mutaffifin, sebagian para ulama mengatakan bahwa wail di sini artinya adalah ancaman, kecaman dari Allah tabaraka wa taala, celakalah. Atau wail di sini adalah ancaman yang bermakna adalah wadin fi jahannam, yakni satu lembah yang ada di dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Maka Allah tabaraka wa taala mencela orang-orang yang mengerjakan salat. Telah kita jelaskan di awal pembahasan, dari ayat keempat sampai yang terakhir, menurut sebagian para ulama turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokoh orang munafik. Jadi jika seandainya ayat pertama dengan sampai ayat yang ketiga berbicara tentang orang kafir, maka ayat yang keempat sampai terakhir berbicara tentang orang munafik. Intinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Jika seandainya orang kafir tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, zahir dan batin, zahirnya tidak beriman, batinnya juga tidak beriman, berbeda dengan orang munafik. Zahirnya beriman, tapi batinnya tidak beriman. Tapi intinya sama, mereka adalah orang-orang yang kelak akan dicampakkan oleh Allah tabaraka wa taala ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Namun perlu kita ingatkan bahwa sekalipun redaksi ayat berbicara tentang orang kafir dan berbicara tentang orang munafik, tapi tentunya ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita memiliki salah satu dari sebagian sifat yang diceritakan oleh Allah tentang orang kafir dan tentang orang munafik. Ya, benar. Menurut sebagian para ulama, beberapa ayatnya turun tentang tokoh kafir bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi, sedangkan beberapa ayatnya turun tentang tokoh kafir atau tokoh munafik yang lain yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kita sebagai seorang muslim hendaknya mengambil pelajaran dari sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka, yang dikecam oleh Allah dalam firman-Nya. Sehingga jangan sampai kita memiliki sifat, ya, sebagaimana yang mereka miliki. Mereka punya sifat berlaku kejam, berlaku kasar kepada anak yatim, maka jangan kita memiliki sifat yang seperti itu, karena sifat itu adalah sifat yang sangat tercela. Jika seandainya Allah mencela mereka dengan sifat kekikiran, kebakhilan, ya, bahwa mereka tidak pernah menganjurkan orang untuk memberi makan fakir miskin, apalagi memberi makan fakir miskin dengan hartanya, maka kita juga berusaha untuk menghilangkan kekikiran dan kebakhilan dari diri kita. Ya. Begitu juga dengan pembahasan ayat yang keempat ini. Allah tabaraka wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ya, lalai dari salatnya. Al-Imam Sa'di berkata, fawailul lil musallin ay al-multazimuna li iqamatis salah walakinnahum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang multazimun. Multazimun artinya orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat,
terus-menerus mengerjakan salat, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Kemudian Al-Imam Sa'di berkata, mudayyi'una laha. Lalai dari salatnya artinya meremehkan salat. Tarikuna liwaktiha, mengerjakan salat tidak pada waktu yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mufawwituna li arkaniha, mereka juga meninggalkan rukun-rukun salat, tidak menyempurnakan rukun-rukun yang diperintahkan untuk dikerjakan di dalam salat. Wa hadza li'adam ihtimamihim, ini semua karena mereka tidak memperhatikan bi amrillah, mereka tidak perhatian dengan perintah Allah. Haitsu dhayya'us shalah, di mana mereka melalaikan ibadah salat, di mana ibadah salat adalah ibadah yang paling penting, ketaatan yang paling penting, dan amal ibadah yang paling bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sini beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sahun, melalaikan salat. Allah mencela orang-orang yang salat akan tetapi lalai dari salatnya. Maka Imam Sa'di menjelaskan, dimaksudkan dengan lalai di sini adalah mudayyi'un, meremehkan. Ya, mengerjakan salat tidak pada waktunya. Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi menjelaskan tilka salatul munafiq, tentang salat orang munafik. Ya. Bagaimana salat orang munafik? Salat orang munafik yajlis yarkubus syams. Dia lalai. Khususnya salat asar. Diceritakan oleh Nabi SAW tentang salat asar. Salat yang merupakan salat yang paling utama. Ya, salat asar. Di mana Nabi SAW menceritakan tentang salat orang munafik, ia duduk memperhatikan matahari, artinya lalai. Tiba waktu asar, ia tidak mengerjakan salat asar. Terus dalam kesibukannya, terus dalam permainannya, terus dalam kelalaiannya, sampai apabila idza kanat baina qarnai syaitan, apabila matahari sudah akan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Artinya sudah berada di penghujung waktu asar. Sudah akan memasuki waktu maghrib, di mana matahari sudah akan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Qama, maka ia bergegas, berdiri untuk mengerjakan salat asar. Fanaqara arba'an la yadhkurullah fiha illa qalila. Kemudian ia mengerjakan salat 4 rakaat. Ya. Naqara ini bisa diartikan seperti patukan seekor burung atau patukan seekor ayam. Artinya salatnya sangat cepat. Tidak memperhatikan rukun dari rukun salat, diantaranya tumaninah, ketentraman dan ketenangan dalam mengerjakan ibadah salat, dalam melakukan gerakan-gerakannya dan membaca bacaannya, dan tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Ya, maka ini adalah orang yang lalai, meremehkan salat, tidak mengerjakan salat pada waktu yang telah diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mufawwituna li arkaniha, kata beliau sebagaimana kita bacakan tadi. Ya, tidak memperhatikan rukun-rukun salat. Sehingga ibadah salat yang dikerjakan hanya sebagai rutinitas saja. Tidak memperhatikan kesempurnaan salat, tidak memperhatikan ketentraman dalam salat, ketenangan dalam salat. Sehingga ini adalah orang-orang yang dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya, alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala melanjutkan penjelasan beliau, was-sahwu 'anis shalah huwa alladhi yastahiqqu sahibuhu adh-dhamma wal-lawma, wa amma sahwu fi shalah fahadha yaqa'u min kulli ahadin hatta minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lalai dalam salat, ya, atau lupa di dalam salat, ini yang dicela. Ya, kita ulang penjelasan Al-Imam Sa'di rahimahullah, karena di sini beliau ingin menegaskan sebuah perbedaan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ini merupakan salah satu di antara tanda rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mencela di dalam firman-Nya, ayat yang kelima dari surat Al-Ma'un, alladzina hum an salatihim sahun. Yang kita terjemahkan tadi yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.
Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengatakan, celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Tapi yang Allah firmankan adalah lalai dari salatnya. Ya, Allah tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim. Tapi yang Allah firmankan alladzina hum an salatihim sahun. Allah tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Maka Imam Sa'di mengatakan as-sahwu anis salah, lalai dari salat, ini yang dicela oleh Allah. Ya. Orang yang lalai dari salatnya, ini yang dicela. Adapun as-sahwu fis salah, lalai di dalam salat, lupa, terjadi kelupaan di dalam salatnya, maka ini tidak tercela. Fahadha yaqa'u min kulli ahadin, kata beliau. Ya, fahadha yaqa'u min kulli ahad. Lupa di dalam salat ini terjadi pada siapapun. Terjadi pada siapapun. Semua kita pernah lupa di dalam salat kita. Imma rukuknya, imma di dalam rukuknya, atau di dalam sujudnya hanya satu kali, atau mungkin lupa dari jumlah rakaat yang kita kerjakan. Ya, seharusnya 4 rakaat kita kerjakan 3 rakaat. Dan begitu seterusnya. Atau mungkin lupa di dalam bacaan dan sebagainya. Maka beliau mengatakan yang dicela oleh syariat, yang dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang yang lalai dari salat. Tapi tidak dicela dalam ayat ini orang yang lalai di dalam salat. Karena ini bisa terjadi, lalai di dalam salat bisa terjadi pada siapapun. Sampai pada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita ketahui dalam beberapa hadis beliau pernah mengerjakan salat mengerjakan salat zuhur yang seharusnya 4 rakaat, beliau kerjakan hanya 2 rakaat. Artinya di tasyahud yang pertama beliau salam. Ya. Pada tasyahud yang pertama beliau salam. Kemudian setelah salam, beliau bangkit dari duduknya, kemudian beliau duduk di belakang, ya, sembari menjalin jari jemari beliau alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada seorang sahabat pun hari itu yang menegur beliau alaihi salatu wassalam. Ya, kenapa? Karena hari itu, di saat Nabi SAW masih hidup, wahyu itu masih terus turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Syariat belum disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya pasti ada penambahan atau pengurangan dalam syariat. Sehingga tidak ada seorang pun yang menegur Nabi SAW. Sampai ada seorang sahabat yang kala itu bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah secara makna apakah salat ada ditambah atau dikurang? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Ya. Nabi SAW mengatakan tidak. Ya. Maka saat itu sahabat ini yakin. Ya. Saat itu sahabat bisa memastikan bahwa beliau lupa. Karena tidak ada penambahan dalam pengurangan salat yang 4 rakaat. Maka bisa dipastikan beliau itu lupa alaihi salatu wassalam. Maka sahabat ini kemudian menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa beliau baru mengerjakan 2 rakaat. Ya, baru mengerjakan 2 rakaat. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini? Maka sahabat-sahabat yang lain mengatakan benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian menyempurnakan salat beliau kembali. Artinya beliau menambahnya 2 rakaat sehingga genaplah sempurna salat menjadi 4 rakaat sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kembali kita tegaskan bahwa Al-Imam Sa'di berkata yang dicela oleh Allah dalam ayat yang mulia ini adalah orang yang lalai dari salatnya. Meremehkan salat, ya, menyia-nyiakan waktu salat, tidak menyempurnakan gerakan-gerakan dalam salat, tidak berusaha melakukan salat dengan tumakninah, dengan ketentraman. Ya, hanya sekedar seakan-akan menunaikan sebuah tanggung jawab begitu saja, tapi tidak memperhatikan kesempurnaan salat. Ini orang yang lalai dalam salat. Ya, yang lalai dari salat. Adapun lalai di dalam salat karena lupa dan yang lainnya, maka ini tidak dicela dalam ayat yang mulia ini. Sehingga kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari Atha bin Dinar, beliau berkata, walhamdulillah alladzi qala an salatihim sahun walam yaqul fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur pada Allah
Karena tatkala Allah mencela orang-orang yang mengerjakan salat, Allah tabaraka wa taala mengatakan, yakni orang-orang yang lalai dari salat. Lalai dari salatnya. Dan Allah tidak berfirman lalai di dalam salatnya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya ya tentang orang-orang yang mengerjakan salat tapi tetap dicela oleh Allah tabaraka wa taala. Di sisi lain mereka juga mengerjakan salat, alladzina hum yuraun. Yani orang-orang yang berbuat riya. Ya, orang-orang yang berbuat riya. Yakni mengerjakan hak Allah tabaraka wa taala dalam salat mereka tidak baik. Tidak menyempurnakan ibadah yang paling agung di sisi Allah, ibadah salat. Di sisi lain, mereka dalam mengerjakan salat juga hanya karena riya. Artinya mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah tabaraka wa taala hanya dikarenakan ada orang yang memandangnya, ada orang yang melihatnya, ada orang yang akan memujinya. Walihada wasafa Allahu haula'i birriya wal qiswah wa adamir rahmah wal qaswati wa adamir rahmah. Karenanya Allah tabaraka wa taala mensifati mereka dengan riya, yakni melakukan ibadah kepada Allah agar dipuji, agar disanjung orang. Karena ada yang memperhatikan, maka ia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala sifati mereka dengan hati yang keras. Kemudian Allah tabaraka wa taala juga sifati mereka dengan adamir rahmah, ya tidak memiliki belas kasih. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, alladzina hum yura'un ay ya'maluna al-a'mala li ajli ria'in nas, li ajli ria'in nas. Mereka melakukan amal ibadah kepada Allah karena pandangan manusia, karena dilihat oleh manusia. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Apabila kita perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Maun ini, kita bisa melihat bahwa sifat ya, sifat yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa taala pada ayat yang ke-6 sama seperti yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala pada ayat yang ke-5. Artinya ini murni memang ada pada sifat orang-orang munafik. Tadi kita sudah bacakan apa yang disabdakan Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik, bagaimana orang munafik mengerjakan salat. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, kata Rasulullah. Itu adalah tata cara salat orang munafik. Kemudian Nabi ceritakan bagaimana orang munafik melakukan ibadah salat, lalai dalam salatnya, dan bagaimana kelalaian itu terjadi pada ibadah salat yang mereka kerjakan. Kemudian pada ayat yang ke-6, Allah tabaraka wa taala menyebutkan sifat mereka berikutnya, yani yura'un, mereka berbuat riya dalam ibadah. Dan apabila kita perhatikan sifat yang ada pada ayat yang ke-6 ini juga sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Karenanya Allah tabaraka wa taala berfirman tentang salat yang dikerjakan oleh orang munafik dalam surat An-Nisa ayat 142. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, wa idza qamu ila salati qamu kusala, dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka berdiri dengan malas. Kemudian yura'unan nas, mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali, kata Allah. Jadi ini sebuah gambaran yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala pada surat yang lainnya, surah An-Nisa ayat 142, bagaimana orang munafik mengerjakan ibadah salat. Malas, sudahlah malas mengerjakan salat, artinya terpaksa. Terpaksa mengerjakan salat. Kalau bukan karena dipandang dan dilihat dan untuk dipuji, atau mungkin kalau tidak salat akan dicela oleh orang, maka dia tidak akan mengerjakan salat. Sehingga la yadhkurunallaha illa qalila, tidak menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Tidak memperhatikan ketenangan, tidak memperhatikan ketentraman, tidak memperhatikan kesempurnaan dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang salat 5 waktu yang paling berat bagi orang munafik adalah 2 salat. Ya, adalah 2 salat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ini adalah 2 salat yang paling berat bagi orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Jika seandainya mereka mengetahui apa pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk 2 salat ini, niscaya mereka akan mendatangi salat ini walau habwan, sekalipun harus dengan merangkak. Ya, sekalipun harus dengan merangkak. Kenapa salat isya dengan salat subuh merupakan salat yang paling berat bagi orang munafik? Karena zaman dahulu 2 salat ini merupakan salat yang dikerjakan di kondisi yang sangat gelap. Karena dahulu tentunya tidak sama seperti sekarang. Ya, banyaknya penerang. Dahulu gelap. Sehingga siapapun dari orang munafik yang tidak hadir di salat isya dan tidak hadir di salat subuh berjamaah bersama dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Artinya jika seandainya ia tidak hadir juga tidak akan ada yang tahu. Akan tapi kadang-kala Nabi SAW setelah sholat subuh, beliau bertanya, mana si fulan? Apakah si fulan hadir? Apakah si fulan menyaksikan salat ini bersama dengan kita? Kalau bukan karena seperti ini, tentunya mereka tidak akan mengerjakan salat ini. Maka Nabi SAW mengatakan, 2 salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Karena ketidakhadiran mereka dalam 2 salat ini jarang diketahui oleh orang. Tapi kalau zuhur, salat asar, yang tidak hadir, salat maghrib yang tidak ada, itu ketahuan. Si fulan tidak hadir, si fulan absen. Sehingga orang-orang akan bertanya, di mana? Kenapa ia tidak salat? Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini sifat tercela yang ada pada mereka. Artinya hati mereka buruk. Hati mereka buruk. Ya. Ibadah terbesar, ibadah yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa taala mereka kerjakan dengan tidak memperhatikannya. Ya, tidak ada keikhlasan. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwa tidak ada keikhlasan dalam melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Innama yashhaduna as-salat taqiyatan minan nas wa musana'atan lahum. Mereka hadir mengerjakan salat hanya untuk menjaga nama baik mereka saja. Ya, agar tidak dicela, agar tidak diremehkan. Ya, agar tidak dihina, agar selalu dipuji dan seterusnya. Ini menunjukkan hati mereka rusak. Mengerjakan ibadah tersebut bukan karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ini rusaknya batin mereka. Kemudian Allah tabaraka wa taala melanjutkan tentang rusaknya zahir mereka. Ini kita sebutkan tadi bahwa Allah tabaraka wa taala dalam surat yang mulia ini mencela orang-orang yang tidak menunaikan hak Allah dan juga mencela orang-orang yang tidak menunaikan hak manusia. Hak Allah apa? Salat. Yang harus kita tunaikan. Mereka menunaikannya tidak baik. Niatnya bukan karena Allah. Tidak memperhatikan rukun, tidak memperhatikan kesempurnaan. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala juga menyinggung bahwa mereka adalah orang-orang yang juga tidak menunaikan hak manusia. Tidak menunaikan hak manusia. Tidak berbuat baik kepada manusia. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Dan mereka adalah orang-orang yang enggan menolong orang lain dengan ma'un, dengan barang yang berguna. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ أَيْ يَمْنَعُونَ إِعْطَاءَ الشَّيْءَ الَّذِي لَا يَضُرُّ إِعْطَاؤُهُ. Mereka enggan memberikan kepada orang lain, memberikan bantuan atau menolong orang lain dengan sesuatu yang apabila diberikan pada orang lain, ini tidak merugikan dirinya. Tidak merugikan dirinya. Ini sifat mereka. Hak Allah tidak mereka tunaikan dengan baik, dan mereka adalah orang yang bakhil, tidak menunaikan hak manusia. Sehingga
tatkala ada orang meminta bantuan kepadanya, meminta tolong kepadanya, dengan sesuatu, apabila ia menolong orang yang meminta pertolongan dan bantuan kepadanya, apabila ia berikan bantuan dan pertolongan tersebut, sama sekali tidak akan merugikan dirinya, ia juga tidak melakukannya. Al-Imam Sa'di berkata, ala wajhil ariyah, baik dalam bentuk meminjamkan, awil hibah, atau memberikannya secara cuma-cuma, atau memberikan hadiah barang tersebut kepada orang lain. Seperti contohnya, ya, maun di sini, contohnya atau barang yang berguna, contohnya adalah al-ina, bejana, kata Al-Imam Sa'di, panci atau bejana. Seperti juga ad-dalwu, ember, al-fa'as, kapak, wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya dari barang-barang yang remeh. Barang-barang yang apabila ada orang meminjam dari kita, sama sekali tidak merugikan kita. Karena barang yang dipinjam itu akan dia kembalikan. Seperti ada orang minjam sandal, akan dipakai sebentar misalnya ke tempat wudhu misalnya tatkala kita di masjid. Teman kita meminjam sandal kita untuk ke tempat wudhu. Artinya setelah dia pakai, dia akan kembalikan barang tersebut kepada kita. Sama sekali tidak mengurangi, sama sekali tidak merugikan. Ya. Ada seorang yang meminjam bejana, meminjam gelas, meminjam piring kepada kita, setelah selesai dia akan kembalikan. Ini juga tidak dilakukan. Yamna'unal ma'un, kata Allah. Dia enggan menolong dengan barang berguna yang remeh, yang apabila dipinjamkan bahkan sampai pada titik diberi kepada orang lain, ini juga tidak merugikan kita. Contoh, ada orang misal seorang ibu, seorang istri meminta kepada kita, mungkin tatkala dia sedang memasak, kehabisan garam, kemudian dia minta garam kepada kita. Artinya barang yang remeh. Barang yang apabila kita pinjamkan atau kita berikan, ini sama sekali tidak merugikan kita. Ini juga dia bakhil terhadapnya. Yang mana Al-Imam Sa'di kemudian melanjutkan perkataan beliau, mimma jarat al-'adatu bibadliha was-samahati bih, yang biasanya diberikan dan direlakan. Ya, ini disebut dengan ma'un. Ya, ini barang-barang yang berguna akan tapi barang yang harganya sangat murah, barang-barang yang sangat remeh. Ataupun kalau seandainya ada nilainya akan tapi ia meminjamnya, yang dia pasti akan kembalikan itu kepada kita. Maka beliau kemudian melanjutkan perkataannya, fahaula li syiddati hirsihim yamna'una al-ma'un fa kaifa bima huwa aktsaru min. Maka mereka karena begitu sangat tamaknya dengan dunia, sangat kikirnya dengan dunia, yamna'una al-ma'un, mereka enggan menolong orang lain untuk memberikan barang-barang yang berguna yang remeh-temeh. Ya. Lalu bagaimana jika seandainya orang meminjam atau meminta kepadanya lebih banyak dari itu? Ya, jangankan uang. Ada orang minta bantuan karena memang ia sangat butuh bantuan. Jangankan uang, minta garam saja tidak dia beri. Jangankan meminjam sandal. Jangankan meminjam sesuatu yang lebih mahal dari sandal yang hanya dipakai untuk wudhu, meminjam sandal saja tidak diberikan olehnya. Ini menunjukkan syiddati hirsihim, karena begitu tamaknya mereka terhadap dunia, sehingga ia tidak mau menolong orang lain dengan memberikan atau dengan meminjamkan barang-barang yang remeh. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala menutup tafsir beliau dalam surat yang mulia ini, wa fi hadhihi surah al-hathu ala ikramil yatim. Di dalam surat ini kita bisa melihat bagaimana Allah tabaraka wa taala mendorong kita untuk memuliakan, menghormati anak yatim. Karena Allah mencela orang-orang yang menghardi anak yatim. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada anak yatim merupakan perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kemudian beliau juga mengatakan al-hath ala ikramil yatim wal masakin. Juga dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa taala mendorong kita untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin, berbuat baik kepada orang fakir.
Karena Allah mencela orang-orang yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya dalam surat yang mulia ini juga Allah perintahkan kita untuk menjaga salat. Ya, mengerjakan salat, menegakkan salat dan menjaga salat. Ya. Karena Allah mencela orang-orang yang sekalipun senantiasa mengerjakan salat akan tapi ia lalai dalam salatnya. Kemudian Allah tabaraka wa taala dalam surat yang mulia ini memerintahkan kita alal ikhlas fiha wa fi jami'il a'mal. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas dalam mengerjakan salat. Salat yang kita kerjakan, apakah salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, semuanya kita kerjakan karena itu adalah perintah Allah. Bukan karena untuk disanjung, untuk dipuji. Kalau tidak ada pujian dan tidak ada sanjungan, tidak dilihat oleh orang lain, kita tidak mengerjakan salat, tidak. Kita mengerjakan karena Allah, ikhlas karena Allah. Dan beliau mengatakan wa fi jami'il a'mal, kita juga dituntut dalam surat yang mulia ini untuk mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah dalam semua amal kita, amal ibadah kita kepada Allah. Kemudian wal hath 'ala fi'lil ma'ruf. Dalam surat yang mulia ini juga ada anjuran, dorongan agar seorang muslim itu selalu melakukan kebaikan. Ya, selalu melakukan kebaikan. Wa badlil amwalil khafifah, dan juga memberikan bantuan kepada orang lain secara khusus pada harta yang sifatnya remeh. Pada harta yang sifatnya remeh. Kita diperintahkan secara umum melakukan kebaikan, membantu orang lain, menolong orang lain. Dan kita juga dianjurkan untuk tidak kikir dalam meminjamkan atau memberi bantuan kepada orang lain dalam amwal, harta yang sifatnya remeh. Seperti meminjamkan, bagaimana kita sebutkan, kata beliau di sini, ka'ariyatil ina, meminjamkan orang bejana, gelas, cangkir, piring, dan yang lainnya, sendok. Kita berikan orang lain pinjaman kalau ia membutuhkan. Bahkan lebih baik berikan saja. Karena berapalah harganya, berapalah nilainya. Wadalwi, begitu juga dengan ember. Wal kitab, begitu juga dengan buku misalnya. Ya, dia pinjam, maka hendaknya kita pinjamkan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, li'anna Allah dzamma man lam yaf'al dzalika. Karena Allah tabaraka wa taala dalam surat yang mulia ini mencela orang-orang yang tidak melakukan hal di atas. Ya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini satu hal yang hendaknya kita camkan bersama, bahwa kita hendaknya terus melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun, khususnya di bulan Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan. Benar ada ibadah-ibadah tertentu yang sangat dianjurkan oleh syariat di bulan yang mulia ini. Berpuasa, membaca Al-Quran, salat tarawih, dan yang lainnya. Akan tapi jangan lupa, hendaknya kita camkan bersama bahwa kesempatan ibadah kepada Allah, apapun jenis kebaikan dan apapun jenis ibadahnya, kalau memang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala kita untuk melakukannya, maka segera lakukan. Segera lakukan. Karena sering kita mendengar para ulama kita mengatakan bahwa kita tidak tahu dengan amal ibadah mana yang dengannya kita masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Kadangkala kita masuk surga bukan karena salat kita. Karena mungkin dalam salat kita banyak menung. Dalam salat kita banyak mengkhayal. Dalam salat kita tidak sempurna mengerjakan ibadah salat kita kepada Allah tabaraka wa taala. Mungkin bukan dengan salat kita masuk surga. Ya. Mungkin bukan dengan puasa kita masuk surga, karena masih banyak kekurangan dalam ibadah puasa kita. Ya. Bahkan mungkin kadangkala bukan dengan sedekah kita masuk surga, tapi kadangkala kita masuk ke dalam surga Allah dengan amal-amal yang kita anggap dia merupakan amal yang remeh. Memberi pinjaman kepada saudara kita sandal, memberi pinjaman kepada saudara kita bejana, memberi pinjaman kepada saudara kita kitab, ember, dan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Karena amal-amal besar yang kita sebutkan tadi, kadangkala pengaruh hati untuk mencari pujian dan sanjungan itu sangat besar. Sangat besar. Dalam sedekah misalnya, keinginan untuk dipuji itu sangat besar. Sangat besar. Sehingga kadangkala sedekah yang kita lakukan tidak murni karena Allah tabaraka wa taala. Tapi dalam melakukan amal yang remeh, meminjamkan ember, meminjamkan bejana, ini murni tatkala kita
tergerak untuk meminjamkan barang-barang yang ramai ini murni karena Allah. Siapa di antara kita mau dipuji karena ia meminjamkan satu buah sendok kepada tetangganya, ya, satu buah bejana kepada tetangganya. Biasanya amal-amal ini sama sekali tidak ada keinginan untuk dipuji, murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kadangkala dengan amal ini kita bisa masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya kesempatan ibadah apapun yang diberikan oleh Allah, khususnya di bulan Ramadan, maka kerjakanlah. Membantu orang lain, meringankan beban orang lain, menghilangkan kesedihan orang lain, lakukan. Bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar sholat tarawih, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran. Banyak ibadah yang mungkin kadang-kala kita tidak menyadarinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita yang mungkin kadang-kala kita lalai, kita tidak memanfaatkan, sehingga terluput dari kita kebaikan yang sangat banyak yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, akhir dari tafsir surat Al-Ma'un.